Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit mengupas tentang sifat sabar atau menanamkan sifat sabar. Sifat sabar adalah sifat yang sangat mulia. Ia menjadi salah satu sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ia dibutuhkan dalam setiap keadaan, dalam senang maupun susah. Biasanya ketika membicarakan sifat sabar, itu identik dengan musibah, bencana, dan kesusahan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sabar masuk ke dalam setiap amal soleh, menjadi unsur tak terpisahkan dari setiap amal yang kita laksanakan. Misalnya seorang bersedia melakukan sholat karena ia sabar menyisihkan sebagian waktunya untuk menghadap Allah meskipun tengah sibuk bekerja. Seorang bersedia untuk berzakat karena ia bersabar menyisihkan sebagian hartanya untuk fakir miskin dan sebagainya. Dalam surah Al-Imran ayat 200 tadi yang saya bacakan, hai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Sahabat pendengar yang berbahagia, kali kesempatan ini juga saya akan menyampaikan atau membahas tentang cakupan wilayah sabar. Ada 3 sebetulnya cakupan wilayah sabar atau seluas amal soleh yang bisa kita lakukan. Pertama, kita sabar menjalankan ketaatan. Ada cakupan yang pertama ini, mentaati perintah Allah dan Rasul dibutuhkan kesabaran. Sebab ada kalanya perintah-perintah itu tidak mudah dan memerlukan perjuangan dalam melaksanakannya. Perintah sholat di saat kita sedang lelap tertidur, atau misalnya perintah zakat harta, padahal kita sudah lelah, sudah begitu kuat mengumpulkannya selama bertahun-tahun, dan perintah jihad di medan perang, dengan resiko kita akan mati syahid dan berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Sabar yang kedua adalah sabar menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan juga sangat diperlukan kesabaran. Sebab umumnya kemaksiatan itu menjanjikan kenikmatan sementara. Apalagi zaman modern ini, kemaksiatan sangat mudah didapatkan. Misalnya pornografi, narkotika, dan obat-obat terlarang. Disinilah diperlukan kesabaran dalam menghadapinya. Tanpa kesabaran, seorang akan tergoda dan terjemur dalam kemaksiatan. Sahabat pendengar yang berbahagia, sabar dalam cakupan atau bentuk ketiga adalah sabar menghadapi cobaan. Hidup yang dijalani manusia tidak selalu menyenangkan. Ada kalanya Allah menurunkan bencana, ujian dan cobaan, seperti kematian atau kehilangan harta, benda, gempa atau banjir, kemudian tanah longsor dan tsunami dan sebagainya. Sebagai disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156. Sahabat pendengar yang berbahagia, menghadapi cobaan dan ujian haruslah sabar. Kesabaran itu bersumber dari keyakinan bahwa setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Bahkan ada kalanya Allah sengaja menurunkan cobaan kepada suatu kaum atau seorang karena Allah mencintai kaum tersebut dan ingin mengangkat derajatnya. Nabi Ayub adalah teladan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Beliau adalah seorang nabi yang tentu saja dicintai Allah, namun cobaan dalam hidupnya seperti tidak pernah berhenti. Harta bendanya habis, anak dan pembantunya meninggal, hewan ternaknya mati, istrinya meninggalkannya,
meninggalkannya dan beliau sendiri menderita sakit kulit yang parah. Meskipun begitu, Nabi Ayub menghadapi semua cobaan itu dengan penuh kesabaran. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja cakupan kesabaran yang dapat saya sampaikan pada bahas tentang sabar dalam kesempatan ini. Demikian tentu betapa luas ruang-ruang kehidupan yang dapat dimasuki oleh sifat sabar, sehingga sekali lagi sifat ini terlihat atau terlibat dalam semua amal soleh yang dilakukan oleh kita semua seorang muslim. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.